Konstruksi tubuh manusia dalam ilmu anatomi. Tubuh manusia adalah sebuah mahakarya alam yang tersusun secara kompleks dan harmonis. Setiap bagiannya dirancang dengan presisi tinggi untuk menjalankan fungsi yang spesifik, saling mendukung, dan bekerja sama dalam menjaga kelangsungan hidup. Secara umum, konstruksi tubuh manusia dapat dibagi menjadi beberapa sistem utama, masing-masing dengan peran dan struktur yang unik. Pertama, sistem rangka skeletal system. Sistem rangka adalah fondasi utama tubuh manusia. Terdiri dari 206 tulang yang membentuk kerangka. Tulang-tulang ini tidak hanya memberikan bentuk dan postur tubuh, tetapi juga melindungi organ-organ vital seperti otak dalam tengkorak, jantung, dan paru-paru dalam rongga dada. Selain itu, tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot dan menyimpan mineral seperti kalsium. Kedua, sistem otot muscular system. Sistem otot terdiri dari lebih dari 600 otot yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Otot-otot ini terbagi menjadi 3 jenis: otot lurik volunteer, otot polos involunteer, dan otot jantung. Otot lurik memungkinkan kita bergerak secara sadar, sementara otot polos mengatur fungsi organ dalam seperti pencernaan. Otot jantung yang hanya ada di jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Ketiga, sistem saraf nervous system. Sistem saraf adalah pusat kendali tubuh, terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan jaringan saraf yang luas. Sistem ini mengatur segala aktivitas tubuh, mulai dari gerakan, sensasi, hingga proses berpikir dan emosi. Otak sebagai pusat komando, memproses informasi dan mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh melalui saraf. Keempat, sistem peredaran darah circulatory system. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung berfungsi sebagai pompa yang mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Darah membawa oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat penting lainnya ke sel-sel, sekaligus mengangkut limbah metabolisme untuk dibuang. Kelima, sistem pernapasan respiratory system. Sistem pernapasan bertugas memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ utama dalam sistem ini adalah paru-paru yang bekerja sama dengan saluran pernapasan seperti trakea dan bronkus untuk memastikan pertukaran gas yang vital bagi kehidupan. 6. Sistem pencernaan digestive system. Sistem pencernaan bertugas memproses makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga organ pendukung seperti hati dan pankreas. Setiap bagian bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna dan menyerap nutrisi. Ketujuh, sistem endokrin endocrine system. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon seperti hipofisis, tiroid, dan adrenal. Hormon-hormon ini berfungsi sebagai pembawa pesan kimiawi yang mengatur berbagai proses tubuh, termasuk metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Demikian sedikit informasi dari kami, Pondok Terapi Edi Purwantoro, di Pendopo Kawulo Ning Gusti, Sarmi Jayapura. Bukan di bintang, bukan di rembulan, tapi dalam desah napas yang syahdu. Ketika iman menggema dalam zikir pagi, fajar pun tersungkur, tasbih mengalun rindu. Dialah Sang Maha menjawab, di ujung kelam cahayanya menyambut.